Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kebanyakan pasien-pasien memang tidak menyukai obat sebagai salah satu terapi untuk gangguan kejiwaan. Di dalam praktek saya sering menjelaskan tentang bagaimana pengobatan itu berlangsung, tapi terkadang pasien kesulitan untuk menerima bahwa obat adalah salah satu yang bisa ngebantu gejala-gejala kejiwaan. Banyak diantaranya malah berpikir bahwa pengobatan ini seperti mengobati infeksi bakteri. Dan seringkali mengharapkan hanya dalam 1-2 minggu gejala sudah membaik dan bisa hilang. Tidak sadarnya pasien terhadap kondisi kecemasan yang terjadi ataupun penyebab dasarnya yang menyebabkan kita selalu menekankan mantra ikhlas, sabar, dan sadar pada kehidupan kita. Sedangkan terapi dengan tambahan seperti vitamin ataupun terapi lainnya seringkali menjadi satu-satunya harapan pasien. Walaupun itu tidak tepat. Banyak pasien suka bertanya kepada saya, apakah pasien-pasien seperti cemas, OCD, depresi, itu bisa baik dengan melakukan hipnoterapi? Memang di dalam praktek, hipnoterapi salah satu modalitas terapi yang terkait dengan psikoterapi. Jadi kalau kita berbicara tentang hipnoterapi, di dalam ilmu kedokteran jiwa, hipnoterapi itu dikaitkan dengan psikoterapi. Seseorang yang menjalani proses hipnoterapi harus dengan orang ataupun dengan ahli yang memahami dinamika psikologis pasien dan dinamika psikologis secara teoritis, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih baik. Kalau tidak, percuma. Maka daripada itu ketika pasien bertanya kepada saya, apakah saya boleh melakukan hipnoterapi? Boleh-boleh aja, kecuali pasien skizofrenia atau pasien yang mengalami depresi atau bipolar dengan adanya gejala psikotik seperti halusinasi dan waham. Itu tidak boleh hipnoterapi. Tapi kalau misalnya pasien cemas, pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala kekhawatiran yang berlebihan, pikiran-pikiran negatif yang berulang, bisa saja melakukan hipnoterapi. Namun, saran saya, hipnoterapi sebaiknya diberikan oleh orang-orang yang memang ahli di dalam hipnoterapi, tetapi juga mengetahui dasar-dasar dinamik psikologis pasien, atau kita katakan itu psikodinamika pasien. Kenapa? Karena kalau orang itu memahami psikodinamik pasien, maka proses kecemasan yang terjadi di dalam praktek kehidupan sehari-harinya itu bisa diketahui dasarnya, dan proses hipnoterapi itu bukan hanya sekedar diam, tetapi juga mengatakan kepada diri pasien untuk mengelola pikiran menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi kecemasan ini tidak mudah memang diatasi, tetapi bisa dibantu. Nah, hipnoterapi memang pada beberapa kasus bisa membantu pasien dan itu tidak masalah. Ya, orang khawatir kan pada kondisi hipnoterapi apakah nanti dilakukan sesuatu yang membuat dia tidak sadar. Tidak demikian ya, pada dasarnya hipnoterapi kalau memang pasiennya itu diminta untuk mengungkapkan situasi di dalam proses transnya atau di dalam proses hipnosisnya, maka yang dialami sebenarnya adalah proses untuk mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran tersebut yang seringkali tertahan. Saat pasien sadar, mungkin dia tidak terlalu mau melakukan atau mengungkapkan hal tersebut. Dan proses hipnoterapi membuat kondisi tersebut menjadi lebih berkurang. Seolah-olah seperti kita kalau menahan diri untuk tidak mau ngomong hal-hal yang terpendam yang kita nggak anggap sebagai hal penting, tetapi sebenarnya penting, maka proses hipnoterapi bisa melepaskan itu tanpa hambatan yang berarti. Tapi kalau misalnya rahasia terdalam yang sangat seringkali kita inginkan tidak terketahui oleh orang lain, apakah dia akan jadi ketahuan dong? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung kemampuan atau dalamnya hipnosis tersebut. Kalau dalam dan si pasien itu bekerja sama, mau mengatasi keadaannya dan mau mencoba dirinya mendalami sampai dalam, maka hipnoterapi mungkin bisa mengambil hal-hal yang terpendam tersebut dan kemudian mengungkapkannya.
kepada kita di dalam proses sadar kita. Tetapi kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Pada dasarnya, hipnoterapi adalah bagian dari terapi adjuvan atau kondisi yang berkaitan dengan kemampuan orang itu untuk mengubah pikiran dan perasaannya. Tetapi ingat, ini bukanlah cuci otak dalam tanda kutip. Artinya hipnoterapi itu tidak akan mengubah kepribadian orang tersebut. Hipnoterapi hanya membantu proses hal-hal yang terlalu dalam atau terlalu disimpan itu bisa keluar, bisa diungkapkan, bisa menjadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan nyata ataupun realita dari orang tersebut. Karena mungkin kita terlalu banyak menyimpan hal-hal yang kurang baik. Maka daripada itu, ketika hal tersebut diungkapkan, orang tersebut harus siap. Dan salah satu kesiapannya adalah dengan kemampuan si terapis hipnoterapi untuk melihat perspektif psikologis si pasien. Sehingga ketika dia mengungkapkan sesuatu itu, sisi hipnoterapisnya bukan cuma sekedar ia tenang, alihkan pikiran ke hal-hal yang baik ataupun pikir positif, tapi mampu mengenali situasi kondisi pasien menjadi jauh lebih baik lagi, mengenali dirinya. Itulah peran yang penting untuk hipnoterapi jika memang membutuhkan. Semoga uraian singkat tentang hipnoterapi ini bisa membantu teman-teman sedikit memahami kebutuhan hipnoterapi di dalam praktik sehari-hari. Dan mudah-mudahan jika memang memerlukan, silakan berkonsultasi dulu ke dokter jiwa atau psikolog yang saat ini sedang teman-teman kunjungi untuk membantu kesehatan jiwa teman-teman. Dan kalau memang membutuhkan, boleh saja. Saya sendiri ada beberapa teman psikolog yang juga hipnoterapi yang seringkali saya rujuk untuk membantu pasien mengatasi keadaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Mari terus kita berlatih kesabaran, keikhlasan, dan kesadaran kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.